Jalan-jalan ke pasar sama Ariel Tatum, dinernya pakai buah mengkudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Prima. Kembali lagi di live Instagram bersama saya Rifat Rehansyah. Dan sekarang kita sudah di live Instagram ke-18. Wow, 18. Berarti sudah mau kita ke episode ke-20. Nanti episode 20 kita bikin episode spesial lah kali ya, panitia ya. Mungkin kita banyakin, tambahin giveaway-nya, kita banyakin. Ya giveaway-nya biasanya kan kalau kawan Prima ikut live Instagram tuh ada pouch ya, gitu-gitu kan. Pouch, ada ada notes. Nanti di episode 20 kita coba kasih giveaway yang lebih menarik lagi, yang lebih mehong katanya, kan lebih mahal lagi. Oke, jadi kawan Prima, hari ini kita mau bahas apa? Hari ini kita mau bahas sesuatu yang terkait dengan pembayaran, terkait dengan bayar-bayar, terkait dengan uang lah untuk apa? Untuk membayar sesuatu. Nah, ini membayar apa? Ini kita akan langsung bahas nanti ke narasumber kita. Cuma saya mau spill dulu judul kita pagi hari ini di live Instagram ke-18 adalah voluntary declaration dan voluntary payment. Oh, doa. Itu voluntary tapi payment ya. Kenapa itu, Pak? Apakah saya harus bayar dengan sukarela? Kalau saya nggak bayar itu gimana, Pak? Nah, kita langsung aja tanya-tanya dan belajar bareng bersama narasumber kita, yaitu Mas Muhammad Sanjaya Putra. Selamat pagi, Mas Sanjaya. Siap, selamat pagi, Mas. Oke, kedengaran ya suara saya? Iya, siap, jelas, Mas. Selamat pagi, Mas Sanjaya. Ini saya izin Mas manggilnya apa nih? Mas Sanjaya, apa ada panggilan apa? Panggil San atau Jai boleh. Bebas. Oh, iya Mas Jai. Oke, Mas Jai lebih asik. Siap. Asik. Kita kayak nongkrong nih. Mas Jai, siap. Boleh dikenalin dulu ke kawan Prima, Mas Jai. Oh, Mas Jai. Nama lengkap udah ya. Sekarang lagi di bidang apa dan juga udah berapa lama di Priuk ataupun di bidang tersebut, gitu, Mas? Siap. Baik, mohon izin perkenalkan, saya Muhammad Sanjaya Putra. Saat ini saya sedang berada di bidang perbendaharaan di bawah seksi penerimaan dan pengembalian saku. Untuk di Priok sendiri, saya dari tahun 2016, pertama kali masuk itu tahun 2016. Kalau di Perben udah berapa lama, Mas? Jadi saya waktu itu masuk Perben tahun 2021 bulan November. Jadi habis saya tubel langsung masuk ke bidang Perben, Mas. Ya cukup baru banget. Baru banget tapi kawan Prima nih ya. Saya udah beberapa kali acara sama Mas Sanjaya nih. Aduh ya ampun, jago banget kayak abang-abang ya. Ini jago banget presentasinya terkait dengan voluntary payment dan juga voluntary declaration. Ini kan kita udah pernah sekali waktu itu ya, Mas ya, sama pusat ya. Iya, betul. Mas Sanjaya ikut nggak ya? Ikut ya? Sama Ijen juga terakhir, Mas. Sama Ijen, sama waktu itu terakhir ada FGD. Mas Sanjaya juga. Gitu. Jadi kawan Prima tonton sampai habis ya, karena ini benar-benar daging ya, isinya daging nih, sama nggak kaleng-kaleng. Oke. Kita langsung masuk ke voluntary declaration dulu kali ya, Mas ya, karena biasanya kan judulnya PD dan VP. Boleh dijelasin nggak, Mas? Voluntary declaration itu apa sebenarnya? Oke, jadi gini, voluntary declaration itu fasilitas untuk pengguna jasa ketika saat mereka impor, tetapi nilai transaksinya itu belum diketahui berapa nilai transaksinya secara pasti. Jadi kan kalau untuk menghitung bea masuk dan PDRI itu kan pakai nilai pabean. Nah, untuk menghitung nilai pabean sendiri kan itu salah satu komponennya itu ada nilai transaksi atas barang impor tersebut. Nah, ketika nilai transaksi tersebut belum pasti atau masih perkiraan, si pengguna jasa itu bisa menggunakan voluntary declaration ini. Jadi mereka mendeklar atau menyatakan bahwa barang impor ini itu masih ada kemungkinan kurang bayar atau lebih bayar atas bea masuk dan PDRI-nya. Oke, berarti bisa nilai transaksi. Ya, berarti bisa ya, bahkan impor pun dia belum pasti akan nilai transaksinya tersebut. Iya, betul. Itu biasanya disebabkan apa, Mas? Kenapa dia ini Pak kira-kira nilai transaksinya bisa kurang ataupun bisa lebih?
Kenapa itu Mas? Ada terjadi kayak Nah, gitu? jadi transaksi untuk feed ini ada substansinya, enggak semua importasi bisa melakukan voluntary declaration. Jadi untuk substansinya tadi ada beberapa, misalkan contohnya tadi royalti. Nah, kalau royalti kan biasanya barang itu terjual, diketahui nilai royaltinya ketika barang terjual. Pada saat impor kan belum tahu nilainya, belum tahu karena belum terjual kan. Nah, jadi karena belum tahu lah nilai tersebut, mereka biasanya masih menggunakan nilai perkiraan atau asumsi. Oke gitu. Berarti ini berarti nggak semua itu bisa dimasukkan ke voluntary declaration ya. Betul. Jadi ada substansinya apa aja gitu ya. Nah, nanti sebelum kita masuk ke substansinya, kita mau tahu latar belakangnya. Tapi itu udah tadi ya, itu udah masuk latar belakang adanya PD nggak Mas? Iya. Karena tadi bisa dibilang seperti sih. Jadi untuk PMK-nya ini sebenarnya PMK-nya baru 2020. Jadi berlakunya baru 2021. Sebelumnya ada PMK sebelumnya itu cuma mengatur tentang VD saja. Nah, jadi sama ya latar belakangnya itu karena adanya nilai yang belum pasti tadi ketika impor. Oke, jadi berarti ini koreksi kalau saya salah ya Mas ya. Apakah ini suatu upaya juga untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara gitu Mas? Iya. Karena kan belum pasti. Belum pasti ya. Siapa tahu bisa jadi kurang bayar. Jadi kan kalau misalnya dia Pak kira-kira nilai royaltinya gitu misalnya segini gitu. 100 lah kita 100 USD gitu. Padahal harusnya 200 gitu. Berarti kan di situ ada apa namanya ya hak-hak negara yang belum terpenuhi gitu ya. Iya, betul. Itu kira-kira masuk nggak itu? Masuk betul, ke optimalisasi penerimaan negara juga? Betul, bisa. Jadi ketika harga royalti yang dibayarkan 100, otomatis nilai pabanya berubah 100. Oh iya, betul. Nah, ketika harganya nanti setelah diketahui 200, otomatis nilai pabanya akan lebih tinggi. Makanya akan ada kekurangan pembayaran bea masuk dan PDRI, seperti itu, Mas. Jadi ini merupakan upaya optimalisasi penerimaan juga gitu. Oke, berarti benar ya. Dan kalau misalnya, tapi kan biasanya ada gini Mas, kita ada kurang bayar kan, ada kurang bayar, ada lebih bayar juga biasanya. Nah kalau ini kalau misalnya dia ternyata nilai transaksinya itu lebih tinggi, Mas, perkiraannya lebih tinggi daripada nilai transaksi realnya, apakah ada pengembalian juga dari kita? Ya, jadi kalau nanti biasanya kan nanti ada settlement date, diberikan batas waktu tuh, VD itu ada batas waktunya. Jadi mereka menghitung ulang, apabila ada selisih lebih, itu pengguna jasa bisa melakukan permohonan pengembalian. Ada syaratnya, permohonan pengembalian itu harus disampaikan maksimal 7 hari setelah settlement date. Jadi kalau udah lewat dari 7 hari, itu udah nggak bisa lagi. Oke Mas, boleh ini dong Mas, digali lagi settlement date itu apa bedanya sama misalnya tanggal importasi atau apa gitu deh. Bedanya apa nih settlement date ini? Oke, jadi gini. Jadi kan tadi ada substansi nih. Nah, jadi kalau berdasarkan PMK 201 itu ada 6 jenis substansi yang bisa dilakukan. Substansi dulu nih ya. Ya, jadi kita masuk ke jenis substansi dulu. Nah, untuk jenis substansinya tadi yang pertama itu ada harga future. Harga future itu untuk harga-harga yang berada di bursa berjangka komoditi. Jadi misalkan minyak, nah itu kan harga-harganya ada di bursa berjangka komoditi. Itu ketika impor mereka belum mengetahui, tapi dalam jangka waktu beberapa hari sudah diketahui, mereka bisa melakukan penghitungan ulang. Habis harga future ada royalti. Royalti itu ada haki, barang impornya itu terkandung haki di dalamnya. Kemudian ada proceed. Proceed ini mirip-mirip seperti royalti, tapi bedanya kalau royalti tadi ada hak atas kekayaan intelektual, tapi kalau proceed ini enggak. Jadi sama-sama tetap harus membayar ke si penjual, penjual di luar negeri. Kemudian ada freight atau forwarder atau biaya angkut, biaya transportasi. Kemudian ada biaya insurance atau asuransi. Sama ada terakhir itu ASIS. Jadi ASIS ini biaya yang dipasok oleh pembeli, si importir, itu ke si eksportir di luar negeri. Jadi dia memberikan bahan baku pendukung untuk memproduk barang yang akan diimpor ke dalam daerah pabean seperti itu Mas. Nah, kalau settlement date-nya sendiri
atas 6 substansi tadi semua hampir sama, itu diberikan batas waktu 365 hari kecuali 365 hari. kecuali yang harga future tadi yang bursa berjangka komoditi. Oh ya, yang pertama disebut tadi ya, berarti yang pertama itu hari, diberikan batas waktu 90 hari. 90 hari berarti tadi kita wrap up ya, kita coba ulang lagi, berarti ada 6 substansi yang bisa diajukan voluntary declaration seperti itu ya, Mas Anjaya. Dan pertama ada harga futures, ada royalty, ada proceeds, ada freight, ada insurance sama assist. Semuanya 365 hari kecuali si futures untuk settlement date-nya. Oh, jadi settlement date itu misalnya nih, harga futures Pak, saya ternyata harga futures-nya salah misalnya. Itu berarti settlement date-nya maksudnya adalah harus dibayar dalam waktu 90 hari itu gitu, Mas. Betul. Dari apa, Mas? Dari apa? Dari tanggal impor, dari tanggal saat PIB. Oh, sejak tanggal impor itu tersebut ya, tanggal impor. Sampai 90 hari 90 ya, bukan 20 hari kerja, Mas. 90 hari maksimal. Nah, pertanyaan selanjutnya kan orang-orang ada lagi nih, Mas. Oke, Pak, saya udah ngerti. Ini misalnya ada substansinya ini, saya royalti kah atau apakah, terus saya 365 hari, sebelum 365 hari itu akan saya bayar, atau saya deklarasikan VD-nya. Tapi caranya gimana, Pak? Ya, gimana tuh, Mas, kalau caranya sendiri? Nah, jadi kalau untuk deklarasi VD ini itu di awal ketika mereka importasi. Jadi kan saat impor, mereka mengajukan permohonan pemberitahuan impor atau PIB, misalkan BC20. Nah, di PIB itu ada kolom kecil, itu mereka bisa mencentang, itu diklik apakah atas importasi tersebut ada VD atau tidak. Nah, ketika di modulnya itu di modul PIB ya. Nah, nanti di modul PIB itu dicentang ada kolom VD, nanti pilih substansinya apakah royalty, apakah proceed atau futures seperti itu. Jadi kita bisa lihat PIB itu ada VD-nya atau enggak. Jadi di awal saat impor. Oke, misalnya kita udah centang nih, Mas. Nanti itu bisa dilampirkan aja VD-nya. Atau gimana? Jadi di PIB itu sudah mendeklar bahwa ada VD di dalam PIB itu, gitu, Mas. Oh gitu. Iya. Jadi kita nanti di sistem kita bisa tahu PIB mana saja yang ada VD-nya, gitu, Mas. Oh, oke. Nah, tapi berarti apa konsekuensinya kalau misalnya entah terlewat ya human error karena, atau memang dia jangan bilang sengaja juga sih ya, nggak centang ya. Misalnya human error deh, Mas, kita, Pak, maaf Pak, saya lupa centang VD gitu, ada nggak di reject kah atau ada sesuatu kan nanti Mas di belakangnya untuk pengurusan dokumen tersebut? Oh, kalau untuk pengurusan dokumennya nggak masalah itu, Mas. Jadi mereka mereka mau declare VD atau enggak, nanti itu biasanya akan diketahui post clearance setelah PIB itu selesai gitu. Jadi bisa tahu nanti barang tersebut ada royalti atau enggaknya itu nanti di audit atau di penul penelitian ulang. Oke, berarti kenanya itu nanti post clearance. Jadi pas ada audit atau penul, berarti kena penul gitu ya, berarti ya? Iya, betul. Nah, berarti kok kena penul itu dia misalnya kurang bayar, berarti dia harus membayar selisihnya itu atau ada dendanya, Mas, atau gimana? Nah, ini tergantung nih, kalau misalkan tadi dia sudah declare VD dan dia tahu kekurangannya kan, jadi kan ini kan namanya voluntary ya, jadi inisiatif rela. Jadi semuanya itu self assessment sama pengguna jasa. Mereka lapor sendiri, mereka create billing sendiri, mereka bayar sendiri, terus mereka laporkan lagi pelaksanaannya. Nah, tapi kalau misalkan nanti mereka tidak lapor, jadi kan kita punya nih data mana saja yang lapor, mana saja yang tidak lapor. Kalau mereka tidak lapor itu nanti akan dipenul atau diaudit. Nah, ketika dipenul ternyata ada kekurangan pembayaran, baru mereka nanti akan kena denda. Gitu, Mas. Oh, kena denda kalau sudah jadi dipenul. Sudah dipenul. Iya, betul. Pertemuannya oleh petugas bea cukai tersebut ya. Oleh pejabat bea cukai. Iya, jadi voluntary payment ini bisa dilakukan sepanjang belum ada ketetapan dari pejabat bea cukai. Gitu. Oh ya. Oh, jadi gini, Mas, berarti timeline-nya seperti ini ya. Misalnya kita misalnya kita lupa nih
ada human error nih, misalnya lupa centang VD gitu kan. Taunya ternyata selang beberapa hari itu ingat gitu loh Mas. Misalnya ternyata ada selisih harganya misalnya gitu. Itu baru mengajukan VD itu baru berlaku 90 harinya atau gimana Mas? Atau dia harus ingat dalam waktu 90 hari itu misalnya terkait harga future-nya. Ya, jadi biasanya kalau memang misalkan lupa nih, misalkan case-nya lupa ya, dia nggak mencentang VD. Nah, itu biasanya dia mengajukan formulir secara manual. Jadi ada formnya sendiri. Ada formnya sendiri kalau memang PIB tersebut ada VD, terus mengajukan, terus memang kalau misalkan sudah settlement date, sudah diketahui harga sebenarnya berapa, bisa langsung melakukan pembayaran. Jadi nanti laporannya tetap kita terima. Oh iya, oke. Oke. Berarti terus mengacu pada settlement date-nya tadi gitu ya? Iya, betul. Ya udah daripada kena penul ya. Ya sebenarnya jangan sampai lupa juga sih berarti ya. Pesan-pesannya adalah diteliti dulu PIB-nya apakah memang ada VD-nya terkait dengan substansi tersebut apa enggak gitu. Daripada kena penul ya Mas ya? Iya betul, kena denda. Iya. Kena denda ya malah ya. Mending secara sukarela gitu. Iya. Melakukan VD. Nah, tapi gini Mas, kan kita VD dan VP nih. Iya. Voluntary Declaration dan Voluntary Payment. Apakah ini beda? Apakah Voluntary Declaration itu maksudnya udah bayar? Apakah cuma mendeklarasikan baru bayarnya dengan Voluntary Payment atau gimana nih Mas? Kita masuk ke VP nih Mas. Bisa dijelasin terkait dengan Voluntary Payment? Oke, jadi kalau tadi VD itu hanya sebatas mendeklarasikan. Jadi ketika impor mereka mendeklar bahwa impor ini ada VD di dalamnya. Gitu. Nah, ketika VD tersebut ada kekurangan pembayaran, mereka baru membayar menggunakan voluntary payment. Tapi voluntary payment ini ada 4 jenis, Mas. Ada custom valuation, terus ada voluntary payment on tarif, ada voluntary payment on quantity, sama ada voluntary payment on transaction value. Kalau untuk VD ada 4. Kalau untuk VD pembayarannya menggunakan voluntary payment on custom valuation. Oh, oke. Sisanya yang untuk quantity sama apa tadi Mas? Lupa. Tarif, quantity, transaction tarif value. Itu nggak usah pakai VD? Itu nggak perlu pakai VD. Jadi ketika mereka langsung menemui ada kekurangan pembayaran, entah itu terkait tarif, terkait quantity atau nilai transaksi, itu bisa langsung voluntary payment. Gitu. Oke. Berarti kita coba membahas on custom valuation-nya dulu ya Mas ya. Voluntary payment on custom valuation. Ini berarti kita ceritain ini aja kali ya. Mas ceritain dari misalnya ada kasus atau apa gitu yang pernah Mas Jai terima gitu. Caranya tuh dari VD sampai dia bayar VP on custom valuation itu bagaimana gitu. Oke. Jadi kan kalau VD ini gimana? Ya. Oke Mas, silakan Mas. Kalau VD ini kan berkaitannya tadi dengan VPCV, voluntary payment on custom valuation. Jadi ketika PIB itu sudah ada VD, sudah mendeklar VD, kita punya datanya nih. PIB ini akan jatuh tempo, misalkan untuk PIB 2021 jatuh temponya 2022. Kita cek apakah sudah dilakukan laporan atas VD tersebut atau belum. Kalau belum, biasanya kita ingatkan, kita kirimkan surat bahwa PIB tersebut akan jatuh tempo gitu. Nah, nanti padahal dia belum bayar VP karena dia belum bayar VP gitu ya. Kalau dia belum bayar. Jadi kita tidak tahu nih Mas, apakah ada pembayaran atau tidak kalau mereka nggak lapor. Oh gitu. Iya gitu. Jadi VD ini kita nggak tahu apakah ada lebih bayar atau kurang bayar atau nihil kalau mereka tidak lapor. Oke. Iya. Berarti dicek satu-satu sama Mas Jai nih. Iya betul. Dari perban gitu. Itu ada berapa dokumen Mas? Kalau untuk 2021 PIB 2021 untuk Priok sendiri itu ada 13.400 sekian PIB. Astagfirullahaladzim. Jadi dari tapi alhamdulillah impornya tinggi ya. impor Priok tahu sendiri ya Mas. Jadi untuk PIB VD aja itu 13.000. Makanya biasanya kalau ada pemeriksaan itu biasanya Priok ini menjadi salah satu kantor yang yang pasti diperiksa karena itu tadi importasinya tinggi dan jumlah PIB pada VD-nya juga banyak.
Oke. Jadi ya itu tadi kita Iya, cek kalau memang ada laporan sudah bayar, berarti udah benar voluntary payment on custom valuation. Kemudian pembayarannya kita cek di sistem kita, di billing system namanya. Kita cek apakah memang benar nominalnya sekian, kemudian ada nomor transaksi penerimaan negara. Gitu. Oke, berarti dicek dulu nih 13.000 PIB itu ya. Itu PIB yang ada VD-nya ya, Mas? Gimana PIB yang nggak ada VD-nya ya? Iya. Ya. Benar. Dicek satu-satu, habis itu dilihat di billing kita. Di billing sistemnya, dilihat apakah dia sudah bayar apa belum. Iya, betul. Nah, tadi kata Mas bilang kita nggak tahu kalau dia nggak ngelapor. Tapi Mas bisa ngecek dari billing itu maksudnya gimana, Mas? Apa saya nggak nangkep apa gimana nih? Jadi gini, VD itu kan mereka mendeklar dulu kalau nilai transaksinya masih belum diketahui. Nah, kita nggak tahu nilai transaksi tersebut apakah selisih kurang atau selisih lebih atau tidak ada selisih kalau tidak ada laporan dari mereka gitu, Mas. Oh iya, maksudnya berarti cek billingnya itu juga based on laporan. Based on laporan, betul. Iya. Jadi monitoring kita di Perben hanya berdasarkan laporan mereka gitu. Oke. Tapi bagaimana cara kita mengetahui pertanyaan selanjutnya nih ya, Mas, keabsahan laporan tersebut gitu? Apakah benar ini di laporan tersebut kan berarti dikasih tahu nilai transaction misalnya substansi pertama apa tadi, Mas? Harga futuresnya misalnya gitu ya. Nah, di laporannya harga futuresnya segini. Apakah itu ya memang betul segitu? Apakah kita bisa tahu ini dibuat-buat nih harganya segini harusnya gitu. Gimana tuh, Mas? Jadi kalau untuk kalau di Perben sendiri kan monitoringnya hanya keabsahan pembayaran dan penerimaan laporan. Kita tidak punya otoritas untuk memastikan apakah nilai tersebut benar sekian atau tidak. Jadi nanti atas laporan tersebut biasanya kita teruskan ke kepala kantor untuk dilakukan penelitian ulang atau audit. Jadi nanti yang punya otoritas untuk memastikan keabsahan nilainya itu audit atau tim penelitian ulang. Tetap aja muaranya ceknya yang terakhir adalah muaranya ke tim penel tersebut sama auditnya. Iya betul. Itulah fungsinya audit ya, Mas ya. Iya, itulah fungsinya penelitian ulang, betul. Oke, berarti udah makin jelas nih Perben itu berarti nggak ada ceritanya di Perben, Mas ini nggak segini nih harganya nih gitu kan. Ke pengguna jasa gitu. Nggak segini harganya nih, salah nih. Harga featuresnya gitu. Nggak ada cerita kayak gitu ya. Pokoknya berapa yang dilaporkan, berapa yang dibayar sama ya udah oke beres di Perben gitu. Iya, betul. Kalau sama satu lagi. Kalau misalnya kan ada lagi human error lagi nih ceritanya nih. 120 misalnya harga featuresnya, tapi dia bayarnya di billing nggak bisa ya. Kalau billing mah nggak bisa. Nggak mungkin dia salah bayar ya. Iya betul. Oke berarti udah jelas. Nah, kalau volunteer on quantity valuation misalnya, Mas, gitu yang nggak perlu PD dulu, itu gimana aja? Ya nggak perlu PD dulu. Alurnya gimana tuh, Mas? Kira-kira dia dari ceritanya tuh gimana dia bisa tahu atau membayar on quantity valuation tersebut, Mas? Kalau misalnya yang awal kan kalau customs itu kan dia udah PD dulu ya kan. Nah, kalau quantity itu misalnya contohnya gimana, Mas? Jadi kalau untuk yang tadi 3 ya, tarif, quantity sama transaction value itu mereka kita di Perben sendiri kita nggak tahu kalau mereka nggak lapor. Jadi itu atas temuan mereka sendiri. Mereka menemukan adanya kesalahan atau kelebihan barang, terus mereka langsung bayar dan langsung laporkan. Jadi intinya voluntary payment ini sebelum ada ketetapan dari pejabat bea cukai. Iya, oke. Berarti kesimpulannya adalah temukanlah kalau ada kesalahan sebelum. Iya, karena betul. Ya. Oke. Sebelum kena audit, karena memang itu kan self assessment ya, seperti yang Mas bilang tadi ya. Jadi tanggung jawab berada pada pengguna jasanya sendiri. Gitu. Iya. Yang mensubmit PIB tersebut. Oke. Tadi gimana, Mas, kalau cara pembayarannya? Misalnya, Pak, saya mau bayar PP.
nih terkait apapun lah, valuation terkait apapun, misalnya tarif kah ataupun transaction value misalnya gitu. Pak, gimana cara bayarnya nih Pak? Jadi kalau untuk pembayarannya sendiri itu pertama si pengguna jasa itu membuat dokumen dasar pembayaran. Itu Dokumen dasar pembayaran. Formatnya ada di PMK 201. Semua sudah ditentukan format laporannya seperti apa, dokumen dasarnya seperti apa. Biasanya itu namanya VPT untuk tarif, atau VPQ untuk quantity, atau VPTV untuk transaction value. Nah, itu dokumen dasar, biasanya di situ ada angka-angkanya. Bea masuknya berapa, PPN, PPH-nya berapa. Tinggal diisi gitu ya? Ya, itu mereka sendiri yang mengisi. Nanti setelah membuat dokumen dasar pembayarannya, mereka create billing sendiri Mas di portal pengguna jasa. Di portal pengguna jasa dia create billing sendiri? Mereka create billing sendiri, terus pilih jenis pembayarannya voluntary payment, terus nomor dokumennya tadi, dasarnya pakai nomor dokumen dasar VP tadi. Jadi nanti di billing kelihatan pembayarannya ini atas VP yang nomor berapa gitu. Nomor berapa? Oke. Berarti udah create billing, udah bayar. Udah create billing. Terus mereka bayar, mereka dapat bukti penerimaan negara. Iya, oke. Habis itu mereka bikin laporan dulu, Mas. Laporan, jadi ada formatnya juga, ada formatnya di PMK, laporannya seperti apa, kolom-kolom yang harus diisi apa. Jadi barulah mereka kirimkan ke kantor Bea Cukai. Jadi mereka kirim ke kantor. Jadi ada 3, kurang lebih ada 4 ya. Dokumen dasar pembayaran, kemudian di PMK 201 tahun 2020. Tahun 2020 ya. 2020. Nah, habis itu dia create billing. Billingnya nanti yang dilaporkan juga ke Bea Cukai, terus BPN, bukti penerimaan negaranya, terus laporannya, LV-nya. Laporan voluntary payment-nya, LVP. Nah, baru ada dokumen-dokumen pendukung lainnya. Bisa PIB atau ada, pokoknya dokumen pendukung lainnya yang mereka tahu kalau ini salah. Oh, yang pokoknya menunjukkan Pak ini dokumen yang salah nih misalnya. Iya, betul. Kami lampirkan juga dokumen yang salah. Ini di sini nanti kita bayarnya, kita sudah bayar nih BPN-nya Pak. Iya, ini gitu, kekurangan pembayarannya, betul. Oke, paham Pak. Tapi gini Mas, biasanya kan kalau kita misalnya kita kan punya Slim ya, maksudnya punya Slim, misalnya kita upload apa-apa di Slim kan ada feedback-nya tuh, misalnya real time tuh, feedback-nya real time kan Mas, sedang di petugas misalnya. Kalau misalnya ada reject, ada tulisannya reject karena ini. Nah, kalau ngasih laporan VP sendiri, apakah lewat Slim apa gimana Mas ke kantor kita? Nah, jadi mumpung sekalian juga nih ngasih tahu ke kawan Prima atau pengguna jasa. Jadi biasanya sebelumnya itu pengguna jasa itu langsung datang ke kantor Priok untuk menyerahkan laporan hard copy. Gitu. Hard copy langsung. Padahal di aturan sendiri itu biasanya cukup untuk mengirimkan surat elektronik atau secara elektronik laporannya, nggak perlu datang langsung ke kantor Priok gitu Mas. Oh, lewat email aja berarti ya? Iya, bisa lewat email. Tapi untuk per 1 Juli kemarin kita juga udah siapkan itu di Slim. Untuk pengguna jasa yang mau lapor voluntary payment itu bisa melalui Slim, jadi tanpa perlu datang langsung ke kantor Priok. Iya. Oke. Soalnya terakhir kita di acara sama pusat ya Mas, itu kan belum ada ya. Ingat banget Mas Anjay bilang masih hard copy ya Bapak dan Ibu. Jadi atau lewat email boleh gitu. Iya. Sekarang udah ada Slim. Sekarang sudah cukup langsung menyampaikan lewat Slim. Nanti di Slim pengguna jasa bisa pantau apakah ada dokumen yang kurang atau dokumennya udah diterima gitu. Kalau ada kurang juga biasanya langsung saya hubungin. Langsung ya Mas ya? Langsung saya hubungin. Iya sih Mas, jadi lebih gampang sih. Karena kan kalau misalnya lewat hard copy atau email kan maksudnya kalau lewat Slim itu lebih jelas, ISK-nya tuh lebih jelas gitu Mas, instruksi kerjanya lebih jelas, lebih transparan juga, udah nyampe mana dokumennya. Kan kalau misalnya dulu kita hard copy misalnya kan ya udah serahkan aja, habis itu ya udah tunggu aja kalau misalnya ada yang salah ntar dihubungin gitu. Iya. Tapi berarti nggak ada, misalnya gini Mas, udah lewat Slim udah oke nih, semuanya udah bener. Nanti dia di Slim-nya udah selesai, udah gitu aja. Iya, udah selesai statusnya. Berarti saat itu statusnya dia sudah membayar voluntary payment-nya tersebut. Iya, betul.
sudah oke dong, harusnya ya. Dia kalau ada audit apa notul dia nggak kena. Iya, harusnya nggak kena udah. Ya. Sip, oke. Satu lagi Mas pertanyaan, itu siapa aja yang bisa stakeholders ataupun entitas pengguna jasa apa aja yang bisa melakukan VD maupun VP-nya? Nah, jadi kalau untuk VD dan VPCP ini semua pengguna jasa bisa selama barang importasinya itu mengandung 6 jenis substansi tadi. Terus untuk yang voluntary payment tarif juga semua pengguna jasa, semua importir bisa melakukan voluntary payment on tarif. Nah, untuk yang 2, quantity dan transaction value, ini importir-importir yang seperti MITA, AEO yang berisiko rendah. Jadi biasanya kalau importirnya itu tidak berisiko rendah, mereka tidak bisa melakukan voluntary payment, gitu Mas. Oh, oke. Berarti yang beda cuma VP on quantity dan transaction sama value, transaction value, iya betul. Oke. Nah, berarti kalau misalnya seperti yang Mas bilang tadi, dia importir MITA, tapi importir MITA yang berisiko tinggi itu apa ini yang berisiko tinggi tadi Mas? Yang nggak bisa itu yang berisiko tinggi seperti impor jalur merah itu nggak bisa. Oh iya, bukan MITA, AEO yang berisiko rendah lah. Yang berisiko rendah. Iya. Itu bisa melakukan berisiko tinggi. Iya. Lupa saya salah nangkep saya. Ya oke. Berarti yang quantity dan juga transaction value itu yang hanya bisa yang importir berisiko rendah ya. Berisiko rendah, iya. Oke. Berarti kalau misalnya ada di jalur merah ternyata kuantitinya salah, berarti ya udah kena. Kalau jalur merah kan dia pemeriksaan kan Mas. Jadi biasanya kan langsung diketahui sama pemeriksa. Iya, bisa langsung diketahui. Pun begitu dengan transaction value-nya ya. Transaction value, iya. Oke, jelas banget Mas. Kita kayaknya udah semua sih tadi terkait VD dan juga VP on custom valuation yang nyatu sama VD-nya. Ingat ya kalau prima yang berarti VD itu hanya untuk nanti pembayaran yang 6 substansi tersebut yang masuk ke custom valuation. Aduh, ini agak belibet tapi Mas Prima di PMK 2001 2020 nanti dijelasin semua di situ. Dan kalau misalnya ada kesalahan terkait dengan mau bayar voluntary payment on transaction value, quantity dan tarif itu langsung aja voluntary payment langsung tanpa ada VD. Masa VD dan lewat SLIM. Ya kalau pribadi jadi nggak usah kalau prima nggak perlu lagi nggak usah kayak ngelarang. Kalau prima tuh nggak perlu lagi untuk kesini jauh-jauh misalnya langsung aja ke SLIM diupload nanti semuanya real time ada di SLIM tersebut. Kalau misalnya salah pengajuannya nanti di WhatsApp Mas Sanjaya. Pak salah nih Pak, kurang bayar apa dokumennya kurang apa sebagainya ya langsung di WhatsApp ya sama petugas ya Mas ya. Oke Mas, jadi kita udah bincang-bincang banyak dan seru juga ini, walaupun berlibat ya bahasanya ya kalau orang masih bukan petugasnya ya, kalau bukan Mas Jai ini udah nggak belibet, saya masih belibet. Berarti custom on valuation apa ya gitu-gitu. Tapi udah jelas banget, makasih Mas. Kita sekarang akan masuk ke sesi tanya jawab ya biasa. Ini udah, waduh, saya juga nih, deg-degan nih. Semoga pertanyaannya sesuai dengan topik kita hari ini. Izin Mas di Zoom sudah ada, bisa dilihat ya. Oh iya. Bisa. Pertanyaan pertama sambil saya bacain dari @Monik for if. Selamat siang Mas Jai. Udah kenal kayaknya. Mau tanya untuk voluntary settlement royalty, nomor surat atau lampiran yang digunakan untuk kurang bayar atau lebih bayar adalah LPD atau PPCV ya Mas? Oke. Ini langsung saya jawab aja ya Mas. Ya, oke, silakan. Ya, jadi untuk laporannya itu kan ada VPCV sama LVD. VPCV ini itu dokumen dasar pembayaran kalau ada kurang bayar. Jadi voluntary payment on custom valuation. Kalau ada kurang bayarnya pakai VPCV.
Nah, Kalau untuk ada kurang bayar, bayarnya pakai VPCV. Oke. voluntary payment custom valuation Custom VPCV. valuation. Nah, Yes. kalau LVD ini apa? Ini LVD ini laporannya, laporan voluntary declaration. Oke, iya. Jadi di laporan ini akan kelihatan apakah ada selisih kurang, selisih lebih, atau nihil. Jadi kalau misalkan untuk Mbak Monik kan tadi ada kurang bayar atau lebih bayar. Itu untuk laporannya pakai LVD. Untuk laporannya pakai LVD. Untuk laporannya pakai LVD. Tapi kalau untuk pembayarannya, kekurangan pembayarannya, pakainya VPCV gitu, Mas. Pakai VPCV. Oh ya Mas, saya mau bertanya lagi, sorry Mas, saya lupa apa kurang nangkep tadi. Laporan VD-nya ini disampaikan kapan Mas? Laporan VD disampaikan maksimal 7 hari setelah tanggal settlement date. Maksimal. Setelah 7 hari setelah tanggal settlement date. Oh. Iya. Jadi kalau sebelum settlement date udah lapor boleh. Boleh ya? Ya. Oh, oke. Pembayarannya baru langsung juga sudah ya, kalau sudah lapor kan sudah ya. Kalau udah lapor kan udah tahu nih nilainya kurang atau lebih bayar. Ya udah ngapain nunggu apa lagi? Nggak usah nunggu, bisa langsung bayar. Oke, langsung laporan langsung tadi sama laporan VP-nya, laporan VPCV-nya juga ya Mas ya? Iya betul. VPCV ini dokumen dasar untuk bayarnya yang ada angka-angkanya itu Mas kalau kurang bayar. Oke, berarti semuanya masukin ke Slim tuh? Iya, semuanya dimasukin ke Slim. Oh iya, oke. Udah jelas. Sip. Ini udah ya untuk Mbak Monik sudah ya, Mas Jai. Oke, karena ini LTD, VPCV ini banyak sekali singkatannya ini ya. Mohon maaf nih. Berbelit-belit. Berbelit-belit ini Pak. Saya VPCV. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Dianti, pertanyaannya untuk voluntary payment custom valuation. Selama ini yang kami laporkan adalah yang kekurangan pembayaran dan melakukan voluntary payment. Udah cakep nih, berarti nih. Udah sesuai nih ya Mas Jai. Tapi untuk kelebihan pembayaran tidak pernah kami laporkan seperti proses voluntary payment. Namun Bea Cukai sering memberikan surat pemberitahuan jatuh tempo untuk beberapa PIB pembayaran VP. Padahal ini udah nyampe sini aja pertanyaannya. Padahal list, apakah status voluntary declaration yang lebih bayar wajib dilakukan laporan juga? Oke, Mas, gimana Mas? Oke, jadi kalau PIB-nya sudah declare VD di awal, itu wajib menyampaikan laporan. Baik dia kurang bayar, lebih bayar, ataupun nihil, itu harus ada laporan. Jadi tetap dilaporkan ke kita. Jadi biar kita tahu atas PIB ini ada lebih bayar, apa kurang bayar, atau nihil. Jadi untuk Budian kalau memang lebih bayar harus dilaporkan juga ke kita, ada bikin laporan LVD namanya. Oke, itu prosesnya sendiri gimana Mas tadi Mas? Kalau misalnya Pak saya laporan LVD ternyata lebih bayar gitu. Itu nanti dari Perben sendiri di kantor kita akan dilakukan apa? Iya, kita tetap terima laporannya. Nanti tetap prosesnya kita sampaikan ke kepala kantor, mau lebih bayar kurang bayar itu biar untuk dilakukan penul yang memutuskan kebenaran. Lagi tim penul yang memutuskan. Iya, tim penul atau audit, nanti muaranya pasti di penul atau audit. Oke. Biasanya berapa lama sih Mas kayak gitu diputuskannya oleh tim penul atau kepala kantornya? Kalau kita biasanya bulanan itu mengirimkan ke kepala kantor. Nanti tim penul biasa kalau memutuskannya itu nanti biasanya akan terbit tagihan gitu Mas. Kalau untuk lamanya itu tergantung nanti jumlah volume kerjaan tim penul sendiri ya Mas. Oh betul. Oke, siap. Berarti ini sudah. Oh, sorry Mas, ini padahal list yang ada dalam surat tersebut adalah PIB yang lebih bayar. Nah, iya. Jadi kita rutin Mas, kita juga rutin mengirimkan surat. Tadi kan saya sampaikan PIB yang akan jatuh tempo, kita kirimkan nih surat-surat kalau PIB tersebut akan jatuh tempo. Nah, makanya Budian ini karena tidak dilaporkan walaupun lebih bayar, makanya biasa tetap mendapat surat gitu Mas. Oke. Ini jatuh temponya itu berdasarkan dengan sesuai dengan apa ya tadi? Settlement date-nya ya Mas ya? Iya,
Settlement date-nya? Settlement date-nya, iya. Mereka saat create PIB itu sudah mencantumkan settlement date-nya gitu. Mereka tentukan sendiri settlement date-nya Ya, tanggal berapa. oke. Iya, mereka udah nentukan sendiri, tapi mungkin mereka lupa apa udah mau jatuh tempo nih, Iya. sesuai dengan yang mereka tentukan gitu ya. Iya. Oke, sip. Berarti dari Perben rutin ya Mas ya, mengingatkan gitu ya? Iya. Atau gimana? Kita rutin mengirimkan surat Mas, kalau namanya itu spam, surat pemberitahuan jatuh tempo. Biasanya saya kirimkan setiap satu bulan sekali, itu karena tanda tangan kepala kantor kan. Ya. Jadi langsung saya kirimkan dalam jangka bulan Juli ini kemarin sudah saya kirimkan ke pengguna jasa bahwa PIB tersebut itu akan jatuh tempo dan sudah jatuh tempo. Jadi kita tunggu laporannya, apakah lebih bayar kurang bayar. Oke. Jelas banget begitu cara kerjanya ya. Dan karena ini sekali lagi ini voluntary, jadi sebenarnya itu surat pemberitahuan aja ya Mas ya, nggak akan ada terbit surat paksaan seperti itu ya? Iya, nggak ada karena namanya juga voluntary payment ya. Benar. Voluntary payment deh, tapi daripada kena notul ya guys ya. Oke. Selanjutnya Mas, @Dedi Syarif 52, kalau ada kelebihan barang impor ditemukan sendiri oleh importir, namun status PIB sudah mendapatkan penetapan, misalnya status PIB sudah diperiksa, apakah bisa mengajukan voluntary on quantity? Iya, kalau memang misalkan ditemukan sendiri oleh si importir atau pengguna jasa, bisa mengajukan voluntary payment on quantity. Itu tadi dengan syarat importirnya MITA atau IO atau berisiko rendah, bukan importir yang berisiko tinggi ya tadi. Tapi ini Mas, status PIB sudah mendapatkan penetapan, misalnya udah diperiksa gitu. Iya, kalau sudah diperiksa kan berarti bukan ditemukan oleh pejabat bea cukai kan, karena kelewat. Oh iya, kalau udah diperiksa berarti kan ini ditemukan sendiri oleh importir kan, oleh si pengguna jasa. Jadi dia menemukan sendiri dan ada itikat baik untuk membayarkan kekurangan pembayarannya, itu bisa. Iya, jadi sekali lagi daripada di akhir kena audit atau kena apa ya Mas ya. Iya. Berarti kalau misalnya di pemeriksaan barang dia sudah misalnya ketahuan kuantitinya tidak sama, ya berarti itu udah urusannya dengan pemeriksa barang tersebut. Iya. Oke. Betul Pak Dedi Syarif. Dan pertanyaan terakhir sejauh ini, sih Mas. @Dewi 1085. Siang Pak Sanjaya, jika ada kelebihan bayar, dokumen apa saja yang diberikan untuk pengajuannya untuk refund? Kelebihan bayar lagi nih Mas. Iya. Jadi kalau dokumen yang dilaporkan ke kita itu sama LVD, cukup LVD, laporannya ada lebih bayar, kemudian dokumen-dokumen pendukung apa yang menyatakan kalau memang lebih bayar gitu. Oh, ya kayak Mas bilang tadi ya, misalnya ya PIB-nya kah atau PIB-nya atau biasanya laporan VD-nya bisa ya Mas, berarti ya? Iya, kalau laporan VD ya harus ada laporannya gitu. Misalkan ada, kan? Kalau misalkan royalti yang dibayarkan ke si penjual barang di luar itu kelebihan, ternyata itu bisa menjadi bukti juga kalau memang yang dibayarkan lebih daripada nilai perkiraan awal gitu. Oke. Kalau untuk berarti, ini kan pengajuan refund ya, pengajuan pengembalian. Nah, kalau ini bisa nanti syarat-syaratnya bisa dicek di Slim gitu Mas. Agak putus kayaknya. Iya. Halo? Oh, koneksi kita kayaknya. Gimana Mas? Sorry Mas, jadi bilang tadi terakhir gimana? Jadi untuk Mbak Dewi kan pertanyaannya kalau untuk refund gimana pengembalian? Refundnya gimana? Kalau refund tadi bisa langsung diajukan lewat Slim juga Mas. Ada layanan lewat Slim juga sama ya. Nanti syarat-syaratnya bisa dicek di Slim, dokumen-dokumen apa aja yang perlu dibutuhkan untuk di Slim gitu Mas. Oke, karena udah lewat Slim jadi semuanya udah lebih jelas, lebih terang lagi apa aja yang harus disampaikan gitu ya. Kalau misalnya udah lengkap, harusnya sih udah oke ya Mas. Tinggal tunggu aja nanti pengembalian. Nanti biasanya ada putusan. Ada putusannya? Ada putusan dulu, iya. Kelebihan bayar gitu ya? Atau pembayaran kembali ya? Iya. Iya, pokoknya ada putusan
Tapi nggak bisa langsung hari itu apa beberapa hari ya. Karena kan Mas Jai bilang tadi laporannya itu skalanya bulanan ke kepala kantor dan juga tim penul. Ya, oke. Sip, kayaknya ini udah pertanyaan terakhir. Dari Dewi 1085 dan harusnya sih udah jelas banget ya Mas ya terkait dengan PD dan VP ini, dan tapi kawan Prima kalau misalnya masih mau kepo lagi terkait dengan PD dan VP bisa ke PMK 201 tahun 2020. Itu udah jelas ya Mas ya? Apa namanya? Semuanya kecuali yang nggak ada di PMK itu nggak ada kawan Prima, pengajuan lewat SLIM nggak ada ya. Itu pengajuan misalnya kalau misalnya on customs valuation itu ada apa aja substansinya, apakah saya harus lapor pakai VD apakah saya harus lapor pakai VD apa enggak, kalau misalnya quantity itu gimana caranya, itu semua ada di PMK 201. Sampai format laporannya pun diatur di PMK 201. Sampai format laporannya. Sama ini sih Mas, waktu itu yang kita terakhir sama lagi-lagi sama pusat itu kan kita ngundang perusahaan-perusahaannya yang sudah mau jatuh tempo ya, seperti yang Mas bilang tadi. Kita kasih sosialisasi, kita kasih pengertian terkait dengan VP dan VD. Cuma ada beberapa yang WhatsApp saya dan akhirnya saya tanya ke Mas Jai juga. Kalau Pak, ini saya bayarnya Pak di apa tadi Bang? Sorry, portal pengguna jasa ini gimana caranya? Itu masih banyak yang bingung. Kira-kira ada ini nggak Mas ya? Portal pengguna jasa itu ada manual usernya. Jadi kalau dia yang bisa buat billingnya itu kan importirnya sendiri di portal importir. Nah kalau si importir nggak tahu bisa langsung tanya ke admin, nanti kita kasih tata cara atau tutorial. Jadi untuk billing voluntary payment kita punya tutorialnya sendiri Mas, cara create-nya gimana. Step-stepnya mulai dari pilih menunya itu kita ada tutorialnya Mas. Sorry tadi di mana Mas tutorialnya? Tutorialnya nanti kita kasih, biasanya kita kasih kalau ada yang nanya cara buat billingnya, kita kasih tutorialnya. Kita punya kayak dokumen pemandu cara pembuatan billing voluntary payment. Dan untuk menghubungi petugas perbankan sendiri, adakah hotline-nya atau gimana Mas, atau lewat CC? Bisa lewat CC atau bisa lewat langsung ke hotline billing. Hotline billing. Ini boleh hotline-nya di spill Mas? Oke, bentar ya Mas. Saya juga nggak hafal ini. Ya atau enggak kawan Prima di nanti bit.ly/chatbcpriuk itu udah paling afdol lah ya Mas ya. Udah jalan paling lurus lah istilahnya kalau mau nanya-nanya terkait dengan bea cukai ataupun apapun yang di Priuk maupun bukan di Priuk ya, tapi kalau bisa nanya yang di Priuk saja. Karena load setnya gede. Jadi nanti Pak gimana caranya bayar VP Pak? Nah, ke Sisi aja, nanti Sisi adalah temannya Mas Jai juga. Ya, Sisi adalah temannya Mas Jai juga, nanti akan dikasih tahu terkait dengan manual usernya misalnya. Karena itu Mas, ada beberapa pengguna jasa yang waktu itu kita undang tuh bingung kan, saya nanya kan Mas Jai juga. Mas ini gimana? Saya belum pernah loh, karena kan importirnya sendiri ya. Maksudnya dia menggunakan PPJK misalnya gitu loh. Jadi dia pun tidak nggak tahu bagaimana cara menggunakan si portal pengguna jasa tersebut. Ya, berarti gitu ya kawan Prima. Dan kayaknya udah selesai. Ini udah selesai deh Mas. Udah selesai nih. Kita akan mengumumkan pemenang Mas Jai. Ada 2 biasa. Masih tenang aja, nanti kita antarkan ke Perben. Santai aja Mas Jai. Dan pemenangnya dapat ini ya, kawan Prima, pemenang pertanyaan terbaik dari panitia ada dapat notes, pulpen dan juga pouch. Gokil nggak tuh, bea cukai Priuk. Jadi bisa dibawa kemana-mana pouchnya, dan pemenangnya adalah @didianti dan @dedisyarif52. Selamat kepada @didianti dan dedisyarif52. Langsung aja DM ke Mimin Instagram DM-nya, karena di private juga. Jangan di DM ke kita, DM-nya ke dan juga produk aja.
Karena ada juga Mas Jay DM ke petugas itu, wow ini dapat Instagram dari mana nih kan gitu ya? dapat Instagram ya. Hebat berarti. DM ke Mimin terkait dengan nama, alamat dan juga nomor telepon. Nanti akan dikirimkan langsung ke rumah masing. Terima kasih Mas Jay. Siap. Mas Jay mau dikirim ke rumah masing, rumah Mas Jay apa mau dikirim ke berdua nih? Langsung aja ke Nanti lantai 3 ya Mas. Oh siap. Kalau sendiri harus diturutin perintahnya nih. Oke, Mas Jay, terima kasih banyak. Terkait dengan PDPP. Ini, sorry Mas, satu lagi deh pesan deh biar orang tuh bayar PP-nya atau nggak lupa jatuh temponya dan sebagainya. Iya. Buat teman-teman kawan Prima nih, kalau misalkan sudah tahu PIB-nya Vidi, daripada nanti di akhir karena tidak ada laporan terus terbit tagihan dan kena denda, mending langsung laporkan segera gitu. Kayak petugas MLM ini ya. Segera bayar PP Anda. Oke. Jadi kawan Prima, itulah tadi live Instagram kita bersama dengan Mas Jay. Terima kasih sudah mengikuti Instagram live sampai ke episode 18 kali ini. Tenang aja, masih banyak episode-episode lainnya dengan narsum-narsum lainnya dan juga materi lainnya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Mas Jay juga. Mas Jay. Terima kasih juga Mas. Bermanfaat sekali. Terima kasih kawan Prima. Gak ada pantun. Udah lah, kita langsung aja ya. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo kawan Prima, mau ngasih info penipuan mengatasnamakan bea cukai. Modus penipuan lelang barang, ekspor. Harus selalu waspada ya dengan tawaran menggiurkan. Pelaku biasanya menawarkan melalui beberapa saluran, di antaranya media sosial, WhatsApp grup, atau SMS berantai dengan embel-embel barang sitaan atau barang lelang bea cukai agar calon korban semakin tergiur. Seperti modus kali ini, pelaku menyertai tawaran lelangnya dengan surat izin lelang palsu, foto barang, bahkan kartu identitas dan KTP atas nama pejabat. Tentunya ini semua palsu dan melanggar hukum ya. Biasanya, calon korban kemudian akan diminta untuk transfer uang ke rekening pribadi yang kadang disamarkan menjadi rekening bendahara lelang. Jika ada kejadian serupa, kami himbau untuk selalu waspada dan ikuti info lelang resmi pada halaman berikut ini. Dikasih info, Mas. Waspada penipuan. Konfirmasikan informasi kamu melalui 15225 atau tautan berikut ini.